Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik, pendengar, masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Di menit 26 di pukul 8 pagi menanggapi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap pelaksanaan ibadah haji untuk musim haji atau tahun haji 1440 Hijriah yang masih harus jelas ya dipahami oleh masyarakat, terkhusus dari calon jemaah haji yang sudah mendaftar, yang kabarnya sudah dipastikan akan berangkat tahun ini, tapi ya tadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti apa. Nah, pagi hari ini kami akan saja menuju ke daerah yang paling ujung di Sumatera Barat, perbatasan dengan Provinsi Jambi, di Dharmasraya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya, Bapak Haji Abdul Haq. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Haq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi kembali, Pak Haji. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah lagi keras, tapi tetap bisa melayani RI Bukit Tinggi. Alhamdulillah, tetap ini berkah juga Pak Haji ya, hujan ya. Nah, ini kalau informasi awal yang perlu Pak Haji sampaikan, perpanjangan tangan tentu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwasannya memang finalkah untuk pembatalan keberangkatan atau pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia ke Tanah Suci Pak Haji tahun ini? Ya, setelah kita melihat dan memperhatikan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia, ini sudah merupakan sebuah keputusan yang bijak karena telah melalui tahapan-tahapan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Komisi 8, maka Kementerian Agama memutuskan sama dengan tahun kemarin tidak memberangkatkan jemaah setelah haji kita. Di samping COVID-19 ini juga belum berakhir, karena juga dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi, hanya boleh 60.000 orang seluruh Indonesia. Ini barangkali kalau seadanya dibagi juga, barangkali mungkin 5.000 atau 6.000 orang untuk Indonesia. Ya, langkah susahnya pemerintah kalau itu memperlakukan atau memberangkatkan, apalagi keadaan sudah mendesak. Sebenarnya pihak Kementerian Agama sudah menyiapkan segala sesuatu yang keberangkatan daripada jemaah haji kita. Hasil konflik pandemi ini ya, COVID-19 ini juga belum jelas. Maka ini barangkali keputusan yang tepat dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, tentu imbasnya adalah kekecewaan dari calon jamaah haji sendiri. Nah, di Dharmasraya gimana Pak Haji? Kalaupun kita lihat informasinya di daerah lain sempat ada yang mendatangi kantor Kementerian Agama hingga ke daerah-daerah seperti itu. Ya, kita memaklumi siapa saja barangkali cukup kecewa. Kita juga kecewa, tapi bagaimana ini merupakan sebuah pandemi mendunia, bukan kita saja kan. Nih, jadi kami berharap kepada jemaah calon haji kita tetap sabar, tawakal. Ini sudah merupakan sebuah keputusan yang bijak yang sudah dilakukan secara bersama-sama dengan DPR dan juga sudah diizinkan oleh Pak Presiden Jokowi, karena keadaan ini tidak memungkinkan kalau seandainya jemaah calon haji kita diberangkatkan itu tidak akan luasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Barangkali dibatasi mungkin tidak sampai 1 bulan di sana, tidak ada arbaannya, juga tidak leluasa untuk tawaf di Ka'bah, karena diberlakukan protokol kesehatan COVID-19 di Makkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Berarti di sana informasinya ada pembatasan jarak juga di kawasan Masjidil Haram atau di tempat-tempat kunjungan para jamaah haji? Iya, sampai sekarang kita perhatikan
live di TV Arab Saudi ya, di Madinah. Sampai sekarang sholat jamaah itu masih berjarak 1 meter. Baik. Ya. Ini Jadi saya harapkan masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu, walaupun situasi sekarang ini memang sangat memburuk buat kehidupan kita di Indonesia ini, karena COVID-19 ini bukan saja di Indonesia tapi sudah mendunia. Jadi kita berharap kepada jamaah haji kita yang sudah punya niatnya sudah sampai ini, tetapi secara zahir belum. Kalau jadi orang sudah punya niat, kita bisa seandainya dia meninggal, berarti dia sudah sampai. Kalau juga kita membaca kisah-kisah sufi, walaupun dia tidak berangkat haji, tapi dia sudah punya niat berhaji, sudah menyiapkan dana untuk berhaji, tetapi jadi digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Maka dalam sebuah kisah tidak ada yang dapat haji mabrur kecuali seseorang yang ada yang dia tidak sempat berangkat, tetapi dan hajinya diberikan untuk membantu fisabilillah. Baik. Nah, kalau beberapa media yang mengulas Pak Haji terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah khusus dari Kementerian Agama akan menerima terhadap waiting list. Kabarnya ada sampai waiting list 40 tahun. Ini benar apa tidak ini Pak Haji? Kalau di Demarsari gimana menanggapi hal itu? Ya, sampai hari ini memang untuk antrian daripada jamaah haji kita cukup panjang, di atas 25 tahun, mungkin di satu daerah di atas 30 tahun. Nah, ini karena merasakan masyarakat untuk berhaji ini tidak tertandingi dan tidak bisa dibendung. Itu gimana Pak Haji? Ya, kalaupun tadi Pak Haji sampaikan di awal, ya niatnya sudah memang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhaji. Kita tidak tahu umur atau usia kita itu seperti apa ke depan, dan situasi kondisi tubuh kita seperti apa juga. Seandainya ya Allah memanggil, itu gimana Pak Haji keberangkatan terhadap calon yang sudah mendaftar tapi waiting listnya sudah lama sekali seperti itu? Itu kita berharap ya masalah haji tetap optimis. Tapi setelah dia mendaftar tapi permintaan lain, boleh jadi di Allah Ta'ala, tentu kita berdoa mudah-mudahan niat dia sampai, walaupun tidak bisa realisasikan, tapi kita berharap Allah memberikan hal yang terbaik bagi jamaah calon haji kita. Tapi ada informasi yang bisa juga Pak Haji sampaikan, ini kan sudah 2 kali ya Pak penundaan. Di 2020 tertunda keberangkatan jamaah haji, kemudian di 2021 juga tertunda kembali. Ini berapa kalau di Dharmasraya Pak terhadap yang semestinya jamaah atau calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci? Jumlahnya Pak? Untuk menambah saya, insya Allah berangkat kami 294 orang. Itu setelah kita lakukan secara persuasif, masyarakat Jabatul Haji bisa menerima, karena kesalahan bukan oleh pihak Kementerian Agama, bukan juga dari pemerintah, tetapi memang keadaan itu yang mengharuskan membuat kita untuk menunda keberangkatan haji, karena virus 19 ini sudah mendunia, bukan saja di Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang komplain, dan kita juga sampaikan lihat WA kepada jamaah calon haji untuk tidak menerima informasi yang disampaikan oleh bukan yang berwajib. Kalau seandainya masalah haji itu yang informasinya yang valid adalah dari Kementerian Agama. Itu pada soal. Baik. Jadi 294 tadi ya Pak Haji ya? Ya. 294. Ini dari jumlah atau juga calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya di 2020 atau memang listnya di 2021 nggak berangkat semestinya? Jadi menurut ketentuan jemaah calon haji yang tidak jadi berangkat tahun 2020 dan 2021 itu merupakan prioritas utama
mudah-mudahan bisa diberangkatkan pada tahun 2022. Baik, jadi ada pertimbangan terhadap calon jamaah haji yang semestinya berangkat ya Pak Haji ya, tapi karena juga ada tertunda lagi, tentu yang lebih didahulukan akan diberangkatkan kalau sesuai dengan situasi dan kondisi ya Pak Haji ya. Betul. Dari angka 294 itu memang didominasi usia-usia yang cukup ya tua atau lansia seperti itu Pak Haji, cukup berumur gitu. Itu bervariasi, tapi didominasi oleh lansia, yaitu antara 60 sampai 70-an. 60 sampai 70 ya? Ya. Baik. Jadi kalau dari 294 orang calon jemaah haji dari Dharmasraya, semuanya sudah melunasi ya Pak Haji untuk ONH-nya? Mana sudah melunaskan. Sudah lunas. Baik. Kalau untuk vaksinasi gimana? Kalau kemarin kan sempat sebelum adanya kebijakan ini, Kemarin kita sudah vaksinasi, di antara yang lansia itu sudah vaksin semua, sudah lansia. jadi 294 semuanya sudah divaksin atau gimana tuh? Belum khusus yang lansia saja. Oh, yang lansia saja sudah divaksin. Dan divaksinasi oleh pemerintah Dharmasraya ini. Sudah bayar. Kenapa Pak Haji tidak semuanya Pak Haji divaksin? Ya dulu kan dia ada informasi dari pusat supaya yang lansia ini didahulukan vaksinnya kan. Jadi memang karena programnya untuk lansia, maka lansia dulu difokuskan ya. Ya. Tapi kalau seandainya dulu ada kebijakan dari Kementerian Agama, semuanya calon jemaah haji divaksin, apakah bisa untuk diberangkatkan Pak Haji sebelum adanya pembelakuan yang sekarang ini loh? Kalau awalnya kita kan berharap semua jemaah haji itu diberangkatkan tahun 2021. Ya. Tapi karena COVID-19 ini tidak kunjung hilang, tidak kunjung pergi, inilah kenyataan yang harus kita terima. Ini merupakan sebuah ujian, musibah bagi kita, umat Islam sedunia, bukan Indonesia saja. Namun demikian, kepada jemaah haji, bukan saja di Dharmasraya, tetapi seluruh Indonesia bisa memahami dengan husnuzon, dengan positive thinking, terimalah kenyataan ini dengan sebuah penuh ketakwaan kepada Allah, tetap berdoa. Kita berharap tahun 2022 walaupun COVID-19 ini tidak juga hilang, tetapi kita tubuh kita sudah bisa menyesuaikan seperti influenza kan. Dulu kan influenza ini kan juga demikian. Ada juga vaksin influenza. Dan mudah-mudahan dengan kuatnya stamina tubuh daripada jamaah haji kita, dan dunia sudah mengakui bahwa ketahanan tubuh daripada jamaah haji sudah memadai untuk menghadapi COVID-19, tentu ini akan lain bicaranya nanti. Baik. Jadi kalau untuk estimasi di 2022 mendatang, kebijakan masih sama yang diterapkan ketika rencana yang masih tertunda juga Pak Haji di ibadah haji tahun ini, atau gimana itu terhadap jumlahnya? Apakah 294 akan diberangkatkan nanti di 2022 mendatang atau ada penambahan dari angka itu? Jadi kita gini aja, kita berharap mudah-mudahan 2022 ini kehidupan semakin baik, COVID-19 ini akan bisa diatasi, dan masyarakat kita bisa melawan dengan stamina, dengan imunitas yang tinggi dan keimanan ketakwaan yang kuat, sehingga COVID-19 ini hilang dengan sendirinya seperti virus influenza yang pernah juga ditakuti pada masanya. Baik. Nah, apakah memang untuk keberangkatan calon jamaah haji ini memang walaupun sudah ya cepat mendaftar, tentu kan cepat untuk berangkat ya Pak Haji ya. Nah, kalau terhadap orang-orang tadi yang lansia tadi 60 sampai 70 tahun usianya, itu memang bisa diprioritaskan untuk diberangkat lebih awal. Jadi pemerintah juga sudah membuat sebuah ketentuan bahwa yang belum pernah haji itu diprioritaskan. Yang belum pernah haji ya, baik. Jadi kalaupun ada yang tercatat lebih awal dia mendaftar tapi sudah punya riwayat, beliau-beliau ini sudah pernah naik haji ke Mekah,
itu harus bersabar ya, harus didahulukan bagi yang belum ya Pak Haji berarti ya? Ya, kita dahulukan yang belum berhaji. Ini sebuah etika, akhlak, budi pekerti yang mulia ini. Dahulukan orang yang belum. Ini sebuah aplikasi daripada keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Tapi kalau Kementerian Agama Damastraya menanggapi untuk persiapan sudah matang ya Pak Haji ya? Kemarin manasik sudah final, sudah selesai semua dilaksanakan. Alhamdulillah kita sudah laksanakan manasik. Baik. Tetapi belum maksimal. Ya. Tapi belum maksimal karena dibatasi oleh COVID-19. Kita tidak boleh mengumpulkan jamaah calon haji. Ya. Jadi secara global jamaah calon haji kita itu sudah melakukan beberapa kali manasik dan kita berharap mereka bisa manasik secara kelompok di tempat mereka masing-masing. Baik Pak Haji Habdelak sudah memberikan informasi jelas bersama Prosat RRI Bukit Tinggi sehingga pendengar dan masyarakat mungkin ada anggota keluarganya yang akan berangkat semestinya tahun ini, tapi karena juga kebijakan pembatalan untuk berangkat ke Mekah dan Madinah juga harus bersabar ya Pak Haji tadi ya, kata kuncinya. Ya. Baik, selamat pagi, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Habdelak. Salam sehat, salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu Pak Haji Abdelhak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya yang saat ini berada di Pulau Punjung. Ya, kalaupun Anda melintasi daerah ini yang mau bepergian ya ke pulau ke Provinsi Sumatera Selatan, Jambi atau ke Jakarta juga lewat darat lewat kawasannya Pak Haji Abdelhak ya. Jadi informasi-informasi yang sudah ditekankan oleh melalui Kementerian Agama termasuk di Dharmasraya bahwasanya sudah ada final terhadap pembatalan. Jadi jikalaupun Anda mendapat informasi contohnya ada yang mau berangkat atau diberangkatkan calon jemaah haji, nah ini juga perlu untuk dianalisa lagi. Termasuk juga jumlah atau juga calon jemaah haji yang diberangkatkan. Kemudian juga pertimbangan-pertimbangan tadi yang harus sama-sama dipahami ya. Sehingga kalaupun Anda mendapatkan informasi-informasi yang mungkin disinyalir ada unsur-unsur mungkin hoax atau juga hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin lebih baik Anda datang saja ke kantor Kementerian Agama terdekat di tempat tinggal Anda sehingga jelas, jangan sampai nanti banyak ya modus-modus yang mungkin disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Contohnya mungkin uangnya sudah Anda lunasi, kemudian dengan alasan mungkin ada indikasi penipuan, nanti Anda ditelepon, di SMS, di broadcast, di media sosial atau media chatting. Nah ini jangan sampai Anda terjebak atau terpengaruh ya, karena banyak hal yang membuat orang sudah ingin merindukan untuk berangkat ke tanah suci sehingga fokus pikiran ke sana, kemudian pandemi masih berlangsung, nah tidak konsentrasi, kemudian terbujuk rayu oleh ulah oknum yang mungkin banyak cara yang mereka lakukan. Nah, ini juga bisa diantisipasi kalaupun Anda tidak merasa yakin dengan pernyataan atau juga informasi yang Anda dapatkan, segera saja hubungi kantor Kementerian Agama terdekat di tempat tinggal Anda ya. Baik, pendengar, kami masih akan mencoba untuk berbincang lagi dengan beberapa pihak tentu menanggapi kebijakan pembatalan keberangkatan ibadah haji atau calon jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci untuk musim haji 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi di program 1 RRI Bukit Tinggi kembali untuk Anda setelah beberapa jeda dan selingan berikut ini.